Informasi layanan publik Pengadilan Negeri Pasangkayu. Halo para pencari keadilan, selamat datang di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Kita tahu nih, apa saja layanan publik di Pengadilan Negeri Pasangkayu? Yuk, simak video berikut ini, Dik. Secara garis besar, ada beberapa layanan di Pengadilan Negeri Pasangkayu, yakni 1. Pelayanan persidangan, 2. Pelayanan biaya perkara, 3. Pelayanan bantuan hukum, 4. Pelayanan pengaduan, 5. Pelayanan informasi. Untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, serta anti korupsi, kolusi, nepotisme, maka pelayanan pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dipusatkan pada pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu terdiri dari Kepanitraan Muda Pidana, Kepanitraan Muda Perdata, Kepanitraan Muda Hukum, dan layanan umum. Mau Ki tahu apa saja layanan dari Kepanitraan Muda Pidana? Jangan Ki skip videonya, Dik. Kepanitraan Muda Pidana. Pelimpahan berkas perkara terdiri dari perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, perkara pidana cepat atau tindak pidana ringan, dan pelanggaran lalu lintas jalan. Permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, penerimaan memori atau kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali, permohonan pra-peradilan, permohonan izin atau persetujuan penyitaan. Permohonan izin atau persetujuan penggeledahan, permintaan perpanjangan penahanan dari penyidik, permohonan bantaran penahanan, permintaan perpanjangan penahanan dari penuntut umum. Permohonan persetujuan penetapan di versi penyidik, permohonan persetujuan penetapan di versi penuntut umum, permohonan izin atau persetujuan pinjam pakai barang bukti, permohonan izin besuk. Apa sajakah layanan dari Kepanitraan Muda Perdata? Tonton terus Kidi ini video. Kepanitraan Muda Perdata, pendaftaran perkara terdiri dari perkara gugatan biasa, perkara gugatan sederhana, perkara perlawanan atau bantahan, permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, penerimaan memori atau kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali, verzet atas putusan verstek. Perkara permohonan, permohonan pengambilan sisa panjar biaya perkara, permohonan pengambilan salinan putusan perdata, pendaftaran permohonan eksekusi, permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Syarat layanan yang perlu kamu ketahui ketika hendak mengajukan perkara perdata, baik yang jenisnya permohonan, gugatan, gugatan sederhana, perlawanan, atau bantahan adalah menyerahkan surat permohonan atau gugatan sederhana atau perlawanan atau bantahan asli bermeterai 10.000 yang ditandatangani penggugat atau kuasanya. Fotokopi surat gugatan sebanyak jumlah tergugat ditambah 5 eksemplar atau ditambah 3 eksemplar jika mengajukan gugatan sederhana. Surat kuasa dan surat lainnya jika ada. Kita tahu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik atau disebut e-court. Adapun layanan e-court meliputi e-filing, pendaftaran perkara secara online, e-payment, pendaftaran panjar biaya perkara, e-summons, pemanggilan secara online, e-litigation, persidangan secara online. Tata cara mengakses e-court. Jika telah memiliki akun baik sebagai advokat atau selain advokat, maka buka website https://ecourt.mahkamahAgung.go.id. Login, masukkan alamat email dan password, pilih pendaftaran gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan, mengisi data atau isi data pemohon dan bukti surat.
Melakukan pembayaran dengan menggunakan virtual account dan dikirim ke email pemohon. Cek status pembayaran. Jika pembayaran telah terverifikasi, maka Anda akan mendapatkan nomor perkara. Jika belum memiliki akun, maka bagi advokat dapat mendaftar di website yang telah disediakan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun syaratnya yakni memiliki KTP, kartu keanggotaan advokat, dan berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. Setelah itu, menunggu verifikasi dari pengadilan tinggi. Untuk subjek hukum lainnya antara lain, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah atau TNI atau Polri, Kejaksaan RI, direksi atau pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum atau kuasa insidentil. Harus datang ke pengadilan untuk selanjutnya dibuatkan akun oleh petugas pada pojok e-court yang ada di PTSP dengan menyiapkan beberapa syarat. Kartu identitas pegawai atau kartu tanda anggota, surat kuasa, dan atau surat tugas dari kementerian atau lembaga atau badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian atau lembaga dan badan usaha, KTP atau paspor, dan identitas lainnya untuk perorangan. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga, email yang aktif, buku rekening bank, dan nomor ponsel. Layanan publik kepaniteraan mudah hukum. Apa saja, Di? Kepaniteraan mudah hukum. Permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana, permohonan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, pengesahan badan hukum tidak termaksud PT dan yayasan, pengesahan akta di bawah tangan atau warmarking. Pendaftaran surat kuasa, pendaftaran surat kuasa insidentil, surat keterangan untuk partai. Kita tahu, Ji, saat ini Pengadilan Negeri Pasangkayu telah melayani pembuatan surat keterangan secara elektronik melalui aplikasi Era Terang. Apa saja layanan Era Terang? Layanan Era Terang meliputi surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tata cara pendaftaran Era Terang. Pemohon melakukan pendaftaran melalui website. Kunjungi https://eraterang.badilum.mahkamaagung.go.id. Pemohon mengajukan surat permohonan dan mengisi formulir elektronik yang meliputi isi formulir elektronik informasi pemohon, isi formulir elektronik informasi data diri, isi formulir elektronik informasi pekerjaan, upload dokumen pendukung, KTP, SKCK, dan foto. Pengadilan melakukan verifikasi data pemohon dan melakukan pengecekan data pada basis data perkara nasional. Pengadilan mencetak surat keterangan melalui PTSP. Pemohon mengambil surat keterangan di Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan membawa surat permohonan, KTP, dan SKCK. Layanan umum. Menerima dan menyerahkan seluruh surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan oleh bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Pasangkayu. Itulah layanan publik pada Pengadilan Negeri Pasangkayu. Untuk informasi lebih lengkap tentang layanan publik, bisa buka website Pengadilan Negeri Pasangkayu https://pn-pasangkayu.go.id atau datang langsung ke Pengadilan Negeri Pasangkayu.